Kekaguman Vietnam terhadap sosok Prabowo Subianto memang tak perlu diragukan lagi. Presiden Luong Chuong bahkan sempat tertangkap kamera berlari demi bisa berfoto dengan Presiden RI. Kali ini, negara berjuluk Bintang Emas itu menaruh harapan besar pada Pak Prabowo. Mereka meminta bantuan RI 1 dalam menghadapi ketidakstabilan tarif global yang sedang terjadi. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Simak ulasannya sampai tuntas. Kehebatan Prabowo Subianto ternyata sangat dikagumi oleh sejumlah pemimpin dunia. Salah satunya adalah Jenderal Luong Chuong, Presiden Vietnam. Politikus berusia 67 tahun itu sempat tertangkap kamera meminta foto bersama RI 1. Bahkan, ia berlari sekencang mungkin hanya agar bisa mengabadikan momen dengan Pak Prabowo. Peristiwa itu terjadi saat kedua negara menghadiri pertemuan di Peru pada 15 November 2024 lalu. Akhirnya, Pak Prabowo mengabulkan permintaan Luong untuk berfoto bersama. Keramahan Presiden RI 1 itu disambut baik oleh pemimpin Vietnam. Pasalnya, Luong langsung bersemangat menjalin kerjasama lebih erat dengan Pak Prabowo. Saya rasa kita perlu mendorong kedua negara untuk memperluas pasar mereka. Saya juga telah meminta menteri terkait untuk mengembangkan pasar kita, ungkap Jenderal Luong. Di sisi lain, kekaguman mantan Jenderal Angkatan Darat Vietnam itu terhadap Pak Prabowo semakin terlihat. Buktinya, Luong kembali melontarkan pujian setinggi langit untuk Presiden RI 1. Saya yakin, dengan kepemimpinan dan kapasitas yang Anda miliki, Indonesia akan terus berkembang ke tingkat yang lebih tinggi, ujar Presiden Negeri Naga Biru itu. Hubungan yang terjalin erat antara kedua pemimpin ASEAN ini membuahkan hasil berupa kerja sama besar. Salah satu pencapaiannya adalah percepatan ratifikasi perjanjian zona ekonomi eksklusif. Selain itu, Indonesia dan Vietnam juga terus berupaya meningkatkan kolaborasi di sektor ekonomi. Kabarnya, kedua negara memiliki target ambisius dalam perdagangan, yakni mencapai nilai sebesar 18 miliar dolar. Kerjasama ekonomi kita berjalan sangat baik, dan kami ingin semakin memperkuatnya di masa depan, tegas Pak Prabowo. Kekaguman pemerintah Vietnam terhadap Prabowo Subianto kembali terlihat di tahun 2025. Kali ini, To Lam, yang menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Negeri Naga Biru, baru saja berkunjung ke Indonesia. Politikus berusia 67 tahun itu terlihat sumringah dengan sambutan hangat dari tanah air. Ia tidak menyangka akan mendapat penyambutan meriah setibanya di Istana Merdeka. Momen berkesan ini terjadi saat To Lam melangkah di atas karpet merah, didampingi langsung oleh Pak Prabowo. Pria kelahiran 10 Juli 1957 di Desa Suan Cao, Komune Nghia Tru, Distrik Van Giang, Provinsi Hung Yen, Vietnam itu semakin terkejut ketika melihat anak-anak sekolah mengibarkan bendera Vietnam sebagai tanda penghormatan. Sontak momen itu membuat To Lam tersenyum lebar sambil melambaikan tangan. Ia pun menunjukkan rasa apresiasinya dengan menyapa para pelajar yang turut hadir dalam upacara tersebut. Di sisi lain, rasa kagum ini juga terlihat dari berbagai media lokal ternama. Salah satunya adalah portal berita terkemuka asal negeri Naga Biru, Vietnam Plus. Mereka menilai langkah pemerintah Vietnam sudah tepat dengan menggandeng Indonesia. Bahkan, media tersebut semakin antusias setelah hubungan kedua negara naik ke level yang lebih tinggi. Vietnam dan Indonesia meningkatkan hubungan kemitraan strategis komprehensif, tulis Vietnam Plus. Sementara itu, respon serupa juga datang dari surat kabar VN Express. Media ini begitu antusias setelah kedua negara meresmikan kemitraan strategis. Bahkan, surat kabar yang berbasis di Hanoi tersebut memberikan apresiasi kepada Pak Prabowo atas kesediaannya membantu Vietnam. Lam dan Prabowo menegaskan komitmen mereka untuk memperdalam kerjasama politik melalui peningkatan pertukaran tingkat tinggi di berbagai sektor, termasuk partai, pemerintahan, dan parlemen. Selain itu, hubungan antar masyarakat, antar daerah, serta dunia bisnis juga diperluas, tulis VN Express. Meski memiliki hubungan baik, Vietnam tetap memiliki beberapa kelemahan dibanding Indonesia. Salah satunya adalah kekuatan militernya yang masih berada di bawah Nusantara. Secara peringkat global,
Indonesia menempati posisi ke-13 dunia, sementara Vietnam tertinggal 10 peringkat di posisi ke-23. Karena itu, Vietnam ingin banyak belajar dari Indonesia dalam hal pertahanan. Menteri Pertahanan mereka, Phan Van Giang, bahkan rela meminta bantuan kepada Indonesia. Salah satu bentuk kerjasama yang dibahas adalah penguatan angkatan laut, termasuk patroli terkoordinasi yang bertujuan menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. Selain itu, kehadiran Phan Giang di Jakarta juga mendapat sorotan dari media lokal. Vietnam News merasa bangga karena negaranya bisa belajar banyak dari Indonesia. Menteri Pertahanan Nasional Jenderal Phan Giang bertemu dengan Menteri Pertahanan Indonesia, Safri Samsudin, untuk membahas pencapaian utama Indonesia di bidang sosial dan ekonomi, serta peran strategisnya di kawasan dan dunia, tulis Vietnam News. Di sisi lain, Vietnam juga diam-diam merasa iri dengan Indonesia yang memiliki pemimpin seperti Prabowo Subianto. Pasalnya, kepemimpinan politikus sekaligus jenderal ini sangat mereka kagumi. Salah satu buktinya adalah pernyataan Tulam yang menyebut Prabowo sebagai sosok kunci dalam kesuksesan Indonesia. Saya yakin, di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo, Indonesia akan menjadi negara maju pada perayaan ke-100 tahun kemerdekaan dan semakin diperhitungkan di kancah internasional, ujarnya. Kunjungan Vietnam ke Indonesia tak lepas dari karisma seorang Prabowo Subianto. Pejabat negeri Naga Biru begitu berambisi menjalin koneksi dengan presiden terbaru Nusantara tersebut. Di sisi lain, Ketua Umum Gerindra ini dikenal memiliki jaringan luas dengan negara-negara berpengaruh di Timur Tengah dan Eropa. Hal ini terbukti dari keanggotaan Indonesia dalam OKI. Tak heran jika Vietnam begitu gencar mendorong Indonesia untuk segera mempererat hubungan kerjasama di berbagai bidang. Langkah ini terbukti efektif dalam menghemat anggaran negara hingga mencapai 4,5 miliar USD. Kendati demikian, negara yang bertetangga dengan Laos ini tetap membutuhkan Indonesia sebagai pemimpin regional di ASEAN. Vietnam dikabarkan memerlukan dukungan dalam menghadapi perang tarif dengan Amerika Serikat. Fakta ini menjadi sorotan utama bagi Nikkei Asia. Media asal Jepang tersebut melaporkan bahwa Vietnam meminta bantuan Prabowo untuk menghadapi tantangan perdagangan di tengah situasi global yang tidak menentu. Indonesia dan Vietnam memperkuat hubungan dalam menghadapi risiko tarif dari Amerika Serikat. Lam mengatakan Indonesia akan menjadi negara maju dan memiliki posisi internasional yang lebih kuat, tulis media negeri Sakura tersebut. Itulah ulasan tentang Vietnam yang begitu mengagumi kepemimpinan Prabowo Subianto. Bagaimana menurutmu? Apakah menurut kalian hubungan erat antara Indonesia dan Vietnam ini bisa membawa dampak positif bagi kawasan ASEAN? Atau justru ada tantangan yang harus diwaspadai? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.